Indonesia. Hai Senang pemirsa. banget nih kita balik lagi ya Ditan ya. Di segmen ketiga ini masih sama Nuke dan juga Dita. Betul sekali, masih di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik pastinya. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai itu jadi topik utama kita kali ini. Di segmen sebelumnya udah kita bahas detail tentang Iya. Salam dari Binjai. Kita udah jalan-jalan ke sana. Ya walaupun Lelah. masih virtual tapi senang juga lah ya. Iya, capeknya berasa loh, capek. Iya, padahal dalam hati gini, kesana kayak bisa, Kapan gitu kesana? kesana gitu kan, mudah-mudahan ya. Oke. Kita lupakan, nggak kita lupakan, tapi maksudnya beralih dari kota Binjai. Kita olahraga sedikit. Olahraga sedikit. Kamu tuh cerita sama saya, kamu salah satu olahraga yang sering kamu lakukan, bukan sering sih, yang biasa kamu lakukan tuh yoga atau pilates ya? Saya lupa deh. Yoga Pilates tuh kadang-kadang bareng. Oh iya. Karena hampir-hampir sama gerakan mereka. Dan kebanyakan main di kita tuh pakai matras di lantai. Jadinya yoga Pilates tuh hampir Itu sama. yang 20 menit keringetannya udah kayak apaan tahu itu kan? Jangankan 20 menit, gayamu 20 menit. 10 menit juga udah kan? gobias kalau bener-bener Keringetnya parah kan? ngelakuin gerakannya. Enggak, kelihatannya gampang loh guys. Ah. Tapi ternyata itu susah Iya, saya nggak meremehkan. Saya pernah ngisi acara yang ada orang yoga ditinggal bentar pada keringetan. Iya gak kayak apa ya? Oh gue bisa nih begini. Pas ngelakuin sendiri, Iya. ternyata badanku nggak selentur itu. Saya pernah, oke kita mulai yoganya sekarang, tinggal bentar. Iya. Balik, buset, keringetan. Gobias, bener Ini banget. kalau kita ngomongin yoga, ini menjadi salah satu olahraga yang ya digandrungi oleh oleh pecinta hidup sehat. Saya juga pecinta hidup sehat, teman saya Saking sehatnya kamu sampai glowing ya. saya sepeda statis aja. Ya nggak kemana-mana. Tapi itu olahraga saya seminggu sekali. Oke, ini kalau ngomongin yoga, ini sebenarnya bentuk dari latihan kuno yang berfokus pada kekuatan, fleksibilitas, dan pernafasan. Ini bagus banget untuk kesehatan fisik serta mental ya. Ini kalau dilihat dari National Health Service, praktik yoga itu pertama bisa dicatat dilakukan sekitar 5.000 tahun lalu dari India. Dan udah diadaptasi ke negara lain dengan berbagai macam gerakan. Dan sekarang nih yoga bisa kita temukan dari mulai di pusat rekreasi, gym, klub kesehatan, sekolah maupun rumah sakit gitu ya. Betul. Ini kalau diambil dari Medical News Today, yoga memiliki manfaat yang bagus buat tubuh, kayak bisa mengurangi stres, meredakan kecemasan, membantu mengelola perasaan depresi, mengurangi sakit punggung bagian bawah. Serius loh. Iya karena kan kadang ada Bagian sini gerakan-gerakan yang membantu sakit kita meregangkan otot gitu kan. Dan ini bisa merangsang fungsi otak juga serta mencegah penyakit jantung. Sebenarnya ada lebih dari 100 jenis yoga nih pemirsa. Ada gerakannya yang serba cepat dan intens, ada gerakannya yang lembut dan berbagai macam gitu kan. Kalau kamu, yang kamu rasakan apa kalau Gini, habis gini. yoga? Kamu tahu kan kayak kita tuh gerakan yang di lantai kaki lurus ke depan, kita Iya. hanya begini aja gitu. Iya. Itu dilihatnya gampang kan? Hah. Coba hitungan 2 kali 10. Sakit. Nah. Gitu 2 kali 10 menit doang. Ya ibarat kayak Tapi kayaknya begini enak aja, sih kayak- buat punggung saya yang suka sakit. Iya tapi belum aja lu. Ini lu masih duduk. Coba duduk di matras, kaki lurus ya. Ya, tapi kan, lu efek abis begini. itu enak. Itu, iya. Ya, coba dulu deh makanya abis ini. Dan kita akan bahas jenis-jenis yoga ya di sini ya, karena ini ternyata Nuke pun baru tahu gitu kayak ya udah yoga pilates ya udah itu. Hah? Ternyata ada jenisnya guys. Yang pertama ini ada yoga hatha. Hatha ini merupakan dasar dari berbagai macam jenis yoga lain-lainnya ya. Dan jenis yoga yang satu ini cocok banget buat semua orang dengan tingkat kebugaran manapun. Gerakan yoga hatha tradisional berfokus pada postur tubuh sehingga akan meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan tubuh kalian. Gerakan dalam yoga ini cenderung lambat dan lembut kayak tadi, cuman itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi kayak buruan kayak gitu. Kayaknya udah pengen buru-buru aja gitu. Karena memang untuk membantu memulihkan postur dan menenangkan tubuh. Iya, postur saya kayaknya agak nggak bener bagian bawah nih, Iya punggung nggak enak. katanya sih kalau kita emang dirutinin tan enak gitu. Gitu ya. Mm-mm. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya yoga vinyasa. Vinyasa. Ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pergi ke suatu tempat dengan cara yang khusus. Khusus. Kata nyasa berarti pergi ke suatu tempat dan vi berarti dengan cara khusus. Yoga vinyasa ini merupakan cabang dari yoga astanga. Setiap gerakan-gerakan dalam yoga vinyasa ini pasti dikoordinasikan dengan pernapasan yang sedang dilakukan. Tarik napas dalam-dalam gitu kali ya. Iya gini, biasa gitu. Tahan. Oke, tahan sampai Buang. acaranya selesai. Ih mati gue.
Oke, selanjutnya nih ada apa nih? Yoga Iyengar. 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 Bener ya bacanya kayak gitu Iya. Nuk ya. Iyengar. Ini salah satu jenis yoga yang paling populer guys ya. Karena merupakan salah satu jenis yoga yang cocok untuk dilakukan pemula nih kayak kita-kita gini nih yang baru mau coba mungkin yoga Iyengar ini ya. Karena pose-pose dalam yoga ini cenderung aktif dan sering pula menggunakan alat peraga untuk mempraktekkan gerak-gerakannya. Dan gerakan dalam yoga Iyengar ini katanya bisa memperkuat otot lengan serta menambah kekuatan seluruh bagian tubuh. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya, saya tahu nih yoga Bikram. Saya tahu nih. Saya nggak tahu yang mana, saya cuma pernah baca Bikram Yoga. Gue pikir udah pernah coba. Enggak. Bikram Yoga saya pernah baca aja. Ini diciptakan oleh Bikram Choudhury. Yoga ini memiliki 26 pose spesifik yang harus dilakukan berurutan dan dilakukan di ruangan yang dipanaskan hingga 30 sampai 40 derajat Celcius. Iya, yang saya ingat dari Bikram Yoga tuh posternya, jadi ada poster acara Bikram Yoga. Itu keringetan orang-orangnya. Pasti. Panas dari ruangan dianggap bisa membantu para pelaku yoga untuk mengeluarkan racun toksik dari dalam tubuhnya. Dan yoga ini juga berpotensi membuat pusing pelakunya saat pertama kali mencoba karena dehidrasi. Iyalah. Emang bener sih. Kalau misalnya mau nyoba Bikram Yoga, pemirsa, ini usahakan menggunakan pakaian yang tipis, terus minum banyak air putih dulu. Dan gerakan dalam yoga Bikram ini akan meningkatkan daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan juga kesehatan jantung kita. Ya. Dan ternyata selanjutnya nih ada yoga hot. Oh panas ya kan. Tapi nggak semua yoga yang dilakukan di ruangan panas itu yoga Bikram tadi. Tapi yoga hot pada dasarnya merupakan semua jenis yoga yang dilakukan di ruangan yang dipanaskan. Ya, otot tubuh nih akan sangat hangat di kelas yoga ini karena akan sangat baik nih untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh. Oke. Mungkin memacu untuk orang biar cepat keringetan kali kan gitu. Jadi lentur Bisa, fleksibel. bisa. Makanya hot ya, panas. Panas seperti. Selanjutnya adalah yoga Ashtanga. Oke, apa Itu itu? kayak bacanya yoga Ashtanga ya. Ini diperkenalkan pertama kali oleh Sri K. Patabi Jois. Ada 3 rangkaian berbeda yang diajarkan di yoga Ashtanga. Ada rangkaian primer, rangkaian menengah, dan rangkaian lanjutan. Ini tipe yoga yang memiliki gerakan cepat, bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan juga daya tahan tubuh. Berbagai jenis pose dalam yoga Ashtanga dilakukan dari gerakan satu ke gerakan berikutnya tanpa istirahat. Wow. Gerakan yang cepat membuat yoga ini menuntut pelakunya memiliki kondisi fisik yang kuat. Gak kayak jenis yoga lainnya. Jadi fisiknya harus kuat. Kalau fisiknya kayak saya belum pernah yoga, mending jangan coba deh. Jangan langsung yang ini, yang tadi aja yang baru-baru apa tuh namanya lupa deh. Yang awal-awal. Yang awal-awal. Terus selanjutnya ada yoga Kundalini. Nah, ini salah satu jenis yoga yang secara fisik menuntut dan menantang mental peminatnya ya. Yoga ini melibatkan banyak meditasi, terus ada nyanyi-nyanyian, ada mudra, dan juga latihan pernapasan. Inti dari gerakan dan pose pada yoga ini adalah untuk melepaskan energi kundalini yang melingkar di tulang belakang bagian bawah. Nah, Wah, cocok, itu. cocok. Saya cocok tuh, Cocok, langsung dipijit-pijit. Enggak ada pijit-pijit ini. Ini saya lagi mijet. Iya, maksudnya kalau kamu ikut yoga ini cus. Kundalini ya. Iya, kundalini. Oke, sambil saya mikir-mikir mau ngambil kelas yoga yang mana sih. Saya tuh Gaya ngebayanginnya kalau misalnya banget. saya ikut yoga, kan pasti keringetan. Pasti saya jerawatan lagi deh. Saya tuh gak jerawatan kecuali keringetan. Terus kalau udah jerawatan tuh saya punya kebiasaan jelek ya. Saya pencet sendiri pakai Nah, tangan. itu yang nggak boleh. Kecuali kalau udah mau pecah ya udah sekalian aja kan. Kalau udah berdarah sih saya pencet pasti. Iya, itu sebenarnya Nggak kita boleh emang juga kadang-kadang gregetan ya. Itu emang gak boleh juga ya? Nggak boleh juga kan, bisa bikin tambah iritasi kan kulit Iya. kamu, dan pada akhirnya menimbulkan bekas jerawatnya jadi hitam. Enggak, kalau saya jadi ada jerawat lain. Iya, karena kan kita nggak tahu pecahan air jerawat Kamu itu. inget, kamu tahu kan saya punya jerawat baru di hidung saya? Yang sekarang. Iya. Iya. Itu awalnya dari yang di atasnya, dari yang minggu lalu saya jerawatan. Ya itu makanya nggak boleh mencet jerawat sembarangan. Dan seperti yang berikutnya ini kita bakal kasih tips kecantikan untuk kalian, tapi yang tidak boleh dilakukan. Ini contoh buruk pemirsa, jangan dicontoh ya. Iya, jangan maksudnya dilakukan. kita nggak boleh nih ngasih tips kecantikan yang tidak boleh. Misalkan yang pertama, menghilangkan blackheads dengan dental floss. Blackheads itu komedo. Komedo yang suka sampai hitam-hitam itu loh. Iya, yang di hidung. Iya, di hidung, di bagian dagu, kadang-kadang kan. Nah, seorang beauty vlogger bernama siapa nih? Ternama maksudnya. terkenal. Terkenal ya, salah satu nggak kita sebutkan namanya deh ya. Dia tuh sempat bikin heboh internet dengan tips menghilangkan blackheads yang dibuatnya.
Dia menggunakan handuk panas untuk dibuka pori-porinya dulu katanya, terus dental floss Dental serta floss tuh yang buat gigi itu kan iya, yang kayak buat pakai benang. behel Ah, kalau kita pakai behel pasti kenal deh tuh. Bersihinnya pakai Iya. itu. Terus serta obat kumur sebagai tahapan menghilangkan blackhead. Nih orang rada-rada gila juga ya. Nah, cara ini ternyata nggak direkomendasikan untuk ditiru karena ternyata dapat mengikis kulit serta membuat pembuluh darah kalian pecah. Di samping itu, mengusapkan obat kumur pada wajah akan membuat kulitmu kering. Iya, Nih, itu ini yang siapa aneh. dari mana Ide ini? dari mana lagi? Nah ini Iya. selanjutnya ini pemirsa masih berkaitan ngomong-ngomong tentang wajah. Jangan pernah mencoba mencerahkan wajah dengan menggunakan lemon. Ini kan banyak kan soalnya tips-tips tuh kadang gitu kan. Ah, Katanya masker lemon bagus atau apa. Ini mendingan jangan dilakukan karena jadi gini, kulit wajah kita itu memiliki besar pH alami 4 atau 5. Sedangkan lemon memiliki besaran pH alami 2. Jadi nggak cocok. Nggak seimbang. Dengan begitu keadaan pH kulit kita nggak seimbang, bener kata Nuke. Ditambah kondisi kulit nanti akan lebih jadi berminyak, terus kehilangan skin barrier-nya. Kalau skin barrier-nya nggak ada, barrier tuh kayak penghalang, nanti malah bisa makin iritasi. Mudah Iya. untuk iritasi atau luka. Iya. Selanjutnya bikin ketawa. Jangan pernah menggunakan tepung jagung agar complexion bertahan lebih lama. Jangan Nih, guys. nggak sedikit ya beauty vlogger yang mencoba berbagai produk aneh pada wajah mereka, termasuk menggunakan tepung jagung agar produk complexion lebih tahan lama. Hasilnya, tips kecantikan ini sebaiknya nggak usah kamu ikuti ya, karena produk makanan ini dibuat bukan untuk di wajah. Ingat, produk makanan bukan untuk digunakan di Nggak, wajah. buat dimasak. Iya, bahkan pada sebagian orang melakukan hal ini bisa menimbulkan reaksi alergi. Tepung jagung maizena, astaga. Ya enggak Oke. juga, iya bener, enggak Yang lagi. selanjutnya juga lucu, jangan menggunakan baking soda untuk eksfoliasi. Ini sering dengar Sorry, sih. eksfoliasi yang mana sih? Ini kayak mengangkat, Oh iya. kayak kita pakai scrub gitu ya. Iya, scrub. Oke, baking soda ini bisa mempengaruhi tingkat pH kulit wajah kita. Kulit wajah secara alami bersifat asam ya pemirsa. Sementara baking soda bersifat sangat basah, jadi ini bisa mengganggu keseimbangan pH kulit wajah kita. Nanti kalau kita melakukan ini, efeknya kulit kita akan lebih rentan terhadap iritasi, berjerawat, serta infeksi. Nah, ini efeknya bisa lebih buruk kalau kamu campur baking soda dengan lemon juga. Jadi jangan. Jangan juga ditambah tepung jagung, udah nggak usah. Itu lagi yang ada garing tuh kulit. Nggak mau digoreng sekalian. Ya, terus selanjutnya menggunakan hairspray sebagai setting spray. Setting spray itu yang kalau sebelum di makeup disemprot dulu ya? Itu kan? Iya. Jangan perih pemirsa ya. Ya Allah, penggunaan hairspray di wajah Kalau sempat. kena mata perih banget. Iya, ini katanya sempat diperbincangkan banyak orang untuk menahan katanya make upnya tuh biar awet. Iya, kalau rambut kan beda ya guys. Mohon maaf. Kita pakai hairspray di rambut kan biar tatanan rambut kita rapi. Kalau ke muka kayak apa? Nggak bisa senyum, ntar nggak bisa ketawa kalian. Perih gitu. lagi? Ya nggak juga gitu, karena ini bisa menyebabkan iritasi kulit serta ruam di wajah kalian ya. Dan di samping itu pori-pori akan tersumbat, malah jadi abis itu kering karena ada kandungan alkoholnya Iya. kalau di hairspray kan. Jangan pemirsa ya. Yang ada muka kamu ntar kayak apa gitu, botok enggak di hairspray, kaku kayak patung lagi. Oke, dan selanjutnya jangan menggunakan rempah untuk mendapatkan efek plum di bibir. Efek plum tuh efek tebal gitu loh, kayak Kylie Jenner, Kendall Jenner, it's Kendall Jenner, you know. Tulisannya Kendall, Kendall Jenner atau Kim Kardashian lah itulah ya. Bibirnya kan tebel-tebel gitu. Nah, jangan menggunakan rempah-rempah supaya bibirnya bisa tebel-tebel kayak gitulah. Tapi pakai bisa juga kalau kamu melakukan itu bisa menimbulkan reaksi alergi pada bibir soalnya Iya, gitu. kebayangin deh rempah-rempah, terus kalian pakai lada yang baru ditumbuk, ditaruh di bibir biar bibir kalian tebal, bukan tebal Iya, jontor. jangan pakai lada, jangan pakai kayu manis, jangan pakai cabai. Enggak udah jangan. Enggak, nanti itu yang bisa ada bukannya tebal beneran jontor. Jadi ada reaksi alergi ya. Mohon maaf Gitu. tuh, itu bibir disengetahuan, enggak Yoi. habis pakai lada sama leman, mampus. Jangan ya pemirsa, mendingan tapi ada satu jurus nih kalau ngomongin bibir yang saya sudah lihat sejak SD dan berhasil. Kan cewek-cewek suka pengen bibirnya glossy kan. Ya Allah. Nah itu makan gorengan aja. Iya bisa. Bisa Habis kan? itu. Gini makan gorengan tuh. Udah glossy tuh bibir lu. Nggak usah pakai apa? Lip balm lagi. Sariawan berengan habis itu. Nah ini ada yang lebih enggak lagi nih, membuat peel off marks dari lem. Masya guys, Allah.
lem guys. Berdarah kali guys. Guys ya, ini melihat efek masker yang mengelupas pada kulit memang menimbulkan kepuasan tersendiri. Namun kalau kalian pakai lem kan karena banyak nih sekarang Ditan. Kita nggak tahu kandungannya kan. Bentuknya tuh kayak lem, jadi ditaruh dulu di hidung kita. Jadi kalau buat ngangkat komedo terus kasih kertas. Terus ketarik Keren, kan? Iya gitu. ya, saya pernah dulu coba sekali. Nah itu kita nggak tahu kan tapi apa kandungannya walaupun dibilang bukan lem tapi kayak lem jadinya. Itu kayak lem ya? Saya baru sekali. Aku nggak tahu, cuma lihat di YouTube gitu kan apa. Kok orang berani? Aku sih nggak berani coba. Oke, Maksudnya jangan ya nggak pemirsa. tahu itu kan kandungannya apa. Jadi jangan kalau dilakukan terus menerus ini ya. Ini bisa radang, terus bisa hiperpigmentasi atau infeksi pada kulit kalian. Oke. Mendingan cari bahan-bahan yang aman, herbal. Kalaupun harga agak mahal, tapi dia aman untuk muka kita. Ini jangka panjang loh muka. Kalau muka kalian kenapa-napa gimana? Hati-hati deh guys ya Gitu. kan. Mending disayang aja, mendingin pakai yang pasti-pasti aja guys. Dan pastikan juga kalau misalnya mau belanja skincare gitu ya, pastikan yang ada BPOM ya, bener kan ya? Iya karena sekarang banyak Yang yang ada, bilangnya BPOM tapi ternyata abal-abal. iya ada merkurinya. Mm-mm. Saya soalnya dulu ada, Hydroquinone. Iya, itu juga nama bahaya. lainnya ya. Iya. orangnya udah keluar dari kantor saya, jadi dia kayaknya dia pakai yang bermerkuri gitu. Jadi kalau Merah, iya kayak udang, udang, Hah? rebus. Hah? Iya, Terus itu dia kasih tau hati-hati. pelan-pelan sama satu kantor, itu kayaknya skincare lo. Ya enggak, gue soalnya suka pemutih. Iya, cuman kayaknya nggak normal deh. Guys, gini guys, boleh pakai pemutih tapi habis itu lihat tangan kalian belang apa? Nah dia bilang, Sama Dia leher, belang. sama leher kalian belang apa enggak? Itu belang. jangan. Akhirnya kita ingetin pelan-pelan, akhirnya kayaknya udah enggak deh sekarang. Jangan kemakan, oh bisa mutihin yang penting bersih gitu, terawat. Oke lah ya, itu tadi tips-tips kecantikan yang tidak boleh kalian lakukan. Jangan ya Iya. pemirsa, jangan. Jangan. Ini kalau kita ngomong Indonesia emang aneh-aneh sih orang-orangnya. Itu kan dari luar negeri beberapa, tapi di Indonesia juga kadang suka bereksperimen yang aneh-aneh kan. Iya keikut-ikutan Jangan anaknya deh. tuh, mendingan kita nggak usah aneh-aneh deh kayak gitu ya kan, yang enak-enak aja. Yang aman-aman aja mendingan Aman-aman pemirsa. aja. Yang aman-aman aja kita, yang enak-enak aja kita makan yuk. Aku lapar. Kita makan yuk. Yuk. Ini saya mau ngebahas mengenai makanan penutup ya? atau dessert khas Indonesia. Jadi ini Kue tradisional iya, bisa dibilang nih makanan makanan manis khas Indonesia. Ini yang pertama legendaris sekali. Ini bulat. Terus kalau digigit dimasukin ke mulut. lumer. Terus yang dagang biasanya bunyinya cuma Iya. gitu. Iya. Emang enak banget nih, kayak model Jadi rambutnya Ditan, gue udah tahu lo ngomong itu. kayak pala Ditan. Jadi kalau Makanya saya yang ngomong pemirsa biar Iya. dia nggak ngomong. Ini ngomong. telepon kan bulat, Ditan paling bulat gitu. Iya. Terus Tapi jangan digigit ya. jangan. Kalau dia nggak dikasih kelapa kan dia polos pelontos, sama kalau Ditan abis cukur pelontos. Tapi kalau belum kayak begini nih, ini anggapnya kayak ada kelapanya dikit gitu. Ini- tapi warna hitam ya kelapanya ya. Ini klepon pemirsa adalah makanan khas Jawa, terbuat dari tepung beras pandan dan juga isian gula merah. Pandannya yang bikin jadi warna hijau Mm-mm. gitu kan. Itu bulat-bulat kecil gitu, diselimutin sama parutan kelapa. Terus ya itu dia, saat digigit tuh ada letusan gula Jawa lumer dalamnya. Nyos gitu Enak ya. banget, Iya. beneran. Iya, aku tahu. Iya. Selanjutnya ada yang gak kalah enaknya dari klepon, ya kan? Pinggir-pinggirnya garing, Iya. tengahnya agak-agak bulat gitu. Ini manis juga, pinggirnya Manis ya. garing, tengahnya Nah, bulat, bulat, terus empuk-empuk. empuk, agak bulat gitu kan. Iya, kalau dimakan Asalnya mana? Asalnya mana? nyam gitu. Asal dari mana? Tebak. Gue kagak tahu asalnya. Betawi ini Oh, kue iya. cucur. Ya Allah, orang Betawi kok ya gue nggak tahu gitu kan. Betawi Gimana ini cerita? kue cucur. Tapi emang ini gue the best sih, gue sering banget ya pagi beli kue cucur beneran. Iya. Iya. Iya ya. Cucur ini enak banget, nggak tahu kenapa gitu Ini ya. Warna coklat, perpaduan dari tepung beras, tepung terigu dan juga Terus pakai gula merah. Ada gula merah lagi di tengahnya gitu. Itu yang jadi bikin manis. dia warnanya coklat. Heeh. Gitu kan, diaduk tuh gula merahnya kan gitu. Ini enak disantap dengan teh atau kopi hangat. Ya, dia tuh cara gorengnya itu loh, yang orang kadang-kadang nih suka gagal bikin. Saya Karena nggak kan tahu, coba jelasin. adonan kue cucur tuh harus didiemin dulu, nggak bisa jadi udah jadi adonan terus kita goreng tuh nggak bisa. Dia harus didiemin semalaman. Kayak misalkan kita mau goreng pagi, dari sore itu kita udah ngadon. Oh, dia harus didiemin dulu Iya, ya. nanti dan digorengnya di wajan yang agak melengkung gitu loh. Melengkung. Gitu. Ya udah gitu nanti dia melengkung sendiri kalau Oke. adonannya jadi. Oke. Dan selanjutnya ada makanan khas Indonesia yang Aduh ini juga kalau enak. bercandaan saya adalah ini maunya apa sih? Namanya ya. Iya. Karena namanya unik sekali. Namanya Bika Ambon. Asalnya Medan. makanya bingung nggak?
Ini namanya agak aneh menurut saya, tapi rasanya enak. Ini Bika Ambon nggak berasal dari kota Ambon, Ambon, Medan. Maluku bukan, dia berasal dari Medan Sumatera gitu kan. Nama Bika Ambon ini muncul karena pertama ini dijual di Jalan Ambon Medan. Gitu sejarahnya. Bika Iya, Ambon nama ini jalan. masuk kategori kue basah yang memiliki tekstur kenyal, empuk dan ada kayak pori-pori gitu di bagian dalamnya. Pokoknya terbuat dari perpaduan gula, telur, tepung dan santan. Ini bau aromanya juga khas banget dan rasanya manis bikin ketagihan. Ya, betul. Terus selanjutnya ada bubur kampiun. Pernah dengar bubur Ini kampiun? kalau lagi ini bukan sih? Oh, kalau puasa banyak nih. Iya puasa atau kalau lagi ada perayaan atau apa kan keluar dia. Iya, kayak acara-acara adat Mhm. gitu. Dan ini memang bubur kampiun ini asalnya dari Sumatera Barat. Gitu. Sesuai namanya, kuliner Nusantara yang satu ini perpaduan dari jenis bubur yang disajikan dalam satu mangkok. Biasa seporsi dari bubur kampiun ini ada ketannya, ada bubur sumsumnya, ada pisangnya, sampai kacang ijo yang disiram dengan kuah santan ada jadi satu di situ ya. Jadi ini cocok banget sebagai menu sarapan ataupun penutup. Oke, dan selanjutnya saya jujur seanesnya ya, jujur li ya. Oke. Saya nggak pernah mengetahui makanan dessert ini. Ini namanya adalah amparan tatak pemirsa. Kamu pernah? Dari Kalimantan? Enggak juga. Nggak pernah ketemu juga. Ini unik sekali Enggak, sih. takutnya di kita namanya apa, di sana namanya apa, beda Oh iya, gitu. ngerti sebenarnya nggak? ya bukan sama aja, mirip-mirip gitu ya Mirip, cuman biasanya. kadang-kadang Ya. kan di mana-mana namanya suka beda. tuh. Betul. Oke, jadi ada namanya amparan tatak pemirsa. Ini terbuat dari tepung beras, santan dan juga pisang yang dikukus selama 1 jam. Uniknya amparan tatak ini memiliki tekstur yang lembut dan gak mudah hancur. Terus rasanya tuh ada kombinasi gurih dari santan dan juga rasa manis dari pisang. Wih, seru ya. Kayak kue salam. Enggak beda dong, beda. Mhm. Selanjutnya ada es lendang mayang. Wah, ini aku Wih. angkat tangan sih, suka banget. Sini emang dari Betawi. nih. Legend nih. Legend nih. Ini kue lapis yang dibuat dari tepung kanji, gula dan pewarna makanan. Tapi aku lebih suka selendang mayang tuh yang pakai pewarnanya langsung dari daun suji. Mhm. Kalau ini kan pakai pewarna nih yang Kalau daun suji warna-warni jadi warnanya apa? hijau. Hijau aja kan? Dan rasanya jadi lebih gurih gitu. Biasanya Oke. pakai tepung kanji atau tepung beras. Nah, kue ini dipotong nanti biasanya kan dia bikin seloyang gitu buletan. Nah, nanti tuh dipotong-potong dadu Iya. gitu. Dicampurin es sama gula merah terus kasih santan. Udah Mhm. enak banget itu gue. Oke, ini masih ngomongin mengenai es-esan yang selanjutnya. Ini favorit saya juga, es goyobot. Ini asalnya dari Jawa Barat, jadi es terus isinya Mhm. tuh ada kecil-kecil gitu. Apa berbagai macam makanan dipotong kecil-kecil. Ada adonan tepung kuenya, terus ada rasanya kayak jelly kecil-kecil gitu. Terus ada potongan roti tawar, terus ada pacacinanya warna merah, terus ada mutiara gitu kan, terus ada tape singkongnya, dan ada daging buah kelapanya, terus disiram sama kuah santan dan susu kental manis. Itu Nah, saya enak suka banget. susu kental manis sih. Itu enak banget. Saya suka sih. apapun pakai susu kental manis. Betul. Terus Gitu. selanjutnya ada es juga nih. Ini dari Makassar nih, Iya, makanan asalnya minuman Makassar. Makassar nih, es palu butung. Sebenarnya ini pisang kan? Pisang, kasih Heeh. bubur sumsum. Iya, sebenarnya gitu kan ya. Iya gitu, bedanya nih kalau hampir mirip kayak es pisang hijau. Cuman kalau es pisang hijau kan pisangnya dilapisin lagi kan Mhm. sama bahan dari kayak Iya. tepung beras yang Iya, diwarna warna hijau, hijau, heeh. kayak nah kalau es palu butung ini enggak, pisangnya enggak dilapisin tapi tetap campurannya pakai bubur sumsum dan juga sirup merah itu gitu. Jadi Oke. bedanya es palu butung dengan es pisang hijau tuh itu. Selanjutnya ada cehuntiao asal Pontianak. Kamu pernah nyoba? Contoh juga Bang. Cehuntiao ini berasal dari bahasa Teochew ya, yaitu cehun artinya tepung kanji dan tiao adalah makanan yang bentuknya panjang. Mm-mm. Ini disajikannya dengan kacang merah, ketan Oh, hitam, iya. bongko, cincau hitam dan juga lidah buaya. Nah lo. Terus dicampur dan disiram dengan kuah santan yang dicampur gula aren dan es batu. Ini juga kayaknya. Iya menarik. Saya baru sih. lihat sekali sih di sini. Iya belum. Kalau Pontianak nggak nyobain. Enggak ya? Belum pernah ya? Nggak nyobain. Sayang banget. Ada makanan khas tradisional Indonesia yang manis-manis gitu yang kamu suka yang nggak ada di sini? Nggak Kemarin ke Banjarmasin kue apa sih tuh? Kue bingka apa gitu. Itu kalau nggak bisa dibawa pulang karena menurut yang penjual selalu bilang ini hanya bertahan sehari. Oh, apa Tapi tuh? Bisa enak. digambarin nggak? Kue bingka coba deh.
Kue bingka. Banjarmasin. Kue bingka. Ada Iya. nih. Oh, Iya, yang kayak bintang. Iya kayak bintang bener. Itu enak. Ini saya tahu. Ini mah yang suka dijual abang-abang. Enggak, tapi beda. Beda ya. Beda. Kelihatannya gitu. Beda. Dan di sana tuh nggak di setiap tempat oleh-oleh jual karena memang daya tahannya nggak lama. Gitu. Oke. Kalau Daya tahannya saya nggak lama. ini loh es podeng. Itu mah banyak ditemuin deh kayaknya. Iya, asalnya Garut ternyata saya juga baru tahu. Mm, Saya doyan es podeng, doyan banget. Iya itu enak itu makanan-makanan kayak gitu sih sebenarnya kadang-kadang kita susah nyari di Jakarta tuh nggak ada Enggak semudah itu. Nggak nyarinya. semudah itu Ferguson gitu untuk menemukan ya kan. Ya tapi itulah bersyukur kita hidup di Indonesia punya banyak kuliner. Ragamnya banyak loh. Ragam budayanya banyak banget. Kita tuh nggak kehabisan gitu loh. Mau ke daerah mana pasti kita nemuin makanan baru, bahasa baru, ya kan, adat budaya baru. Jadi Tapi itu bener bersyukur. banget karena kalau kita ngomongin kayak negara Inggris mereka juga bingung dibikin makanan, ditanya makanan tradisinya apa bingung. ya kan Indonesia Bingung tuh masih mereka. Heeh. makanan tradisinya apa? Mau yang daerah mana dulu? Mau yang kayak Provinsi gimana? mana dulu nih guys? Atau lo mau kayak gimana nih? Ya kan, jangan ente taunya cuma sekedar nasi goreng nih. Ah. ya kan? Atau sate. Iya, chicken with apa tuh biasanya dia nyebutnya? Saus kacang. Oh iya, kalau bahasa Inggrisnya kayak keren banget. Chicken, barbecue chicken with ini apa peanut sauce. Iya, Wih. pin sauce padahal mah sate. Padahal mah sate ayam Gitu, jadi pakai saus lapar ya. kacang. Jadi kita Oke. cari makan dulu. Yuk. Udahan dulu. Makan yuk. Oke, pemirsa jangan lupa kita masih tengah-tengah pandemi, jangan lupa 6M-nya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, diam-diam. Dan apa? Mengurangi makan bersama ya. Membatasi Tuh. makan bersama. Iya, kalau Halo lagi-lagi gue. kalau hidup bersama sah dulu guys. Ya, jangan ya pemirsa ya nanti Buffalo Gathering nggak baik loh. Oke, kalau kayak gitu rasanya kita harus pamit undur diri. Nuka Azuta pamit dulu ya guys. Dita Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan ketemu Yap. lagi di sesi lainnya dari Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.